Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Anak-anakku yang habis cintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa melanjutkan kembali kuliah subuh online kita dengan tema generasi milenial ideal, dan kali ini kita akan membahas wasiat yang kedua yang intinya, ya, sebelum kita masuk ke redaksi wasiatnya, intinya adalah selektif memilih guru dan teman. Apa? Selektif memilih guru dan teman. Itu adalah inti dari wasiat yang kedua. Kita akan dengarkan redaksi dari wasiat tersebut. Kita mulai dengan mendengar apa yang akan dibacakan oleh Mas Usamah. Silakan. Di antara wasiat para salaf kepada para pemuda adalah riwayat yang berasal dari Hamad bin Zaid bahwa beliau berkata, kami pernah mengunjungi Anas bin Sirin rahimahullah ta'ala saat beliau sakit. Lalu beliau Anas bin Sirin rahimahullah ta'ala berkata, ittaqullah ya ma'syarus syabab, unduru mimman ta'uduna hadihil ahadith fa innaha min dinikum. Bertakwalah kalian kepada Allah wahai pemuda, dan perhatikanlah dari siapa kalian mengambil hadis, karena sesungguhnya hadis itu bagian dari agama kalian. Mas Anjasya. Ini adalah wasiat yang sangat agung, yaitu seorang pemuda yang diharapkan untuk menimba ilmu dan mencari hadis. Hendaknya ia mencari melalui perantaran para ulama yang mendalam keilmuannya, rasihun, lagi kokoh, sabat, ulama yang ahli diroyah, paham pengertian hadis, dan berpengetahuan luas, basiroh, serta yang senior di dalam ilmu, tidak malah mengambil ilmu dari setiap orang, karena ilmu itu hanya boleh diambil dari ahli sunnah dan yang kokoh bijakannya di atas sunnah. Barakallahu fiik. Jadi ini wasiat yang kedua dari seorang ulama bernama Anas bin Sirin. Siapa nama ulamanya? Anas bin Sirin. Jadi ulama ini menyampaikan wasiat yang barusan kita dengarkan ketika sedang sakit. Ketika sedang sakit kemudian dikunjungi oleh rombongan, ya, oleh siapa? Rombongan para pemuda. Jadi pada zaman dahulu itu kalau ada ulama sakit itu, maka murid-muridnya, jamaahnya itu mereka sangat bersemangat untuk menjenguk. Nah, ini pelajaran nih buat kalian anak-anakku, ya, dan juga para pendengar, para pemirsa. Ya, kalau punya guru, kemudian gurunya sakit, maka dijenguk. Ya. Kalau memang nggak bisa menjenguk, maka minimal menghubungi lewat telepon. Kalau nggak bisa telepon, maka lewat SMS, lewat WA. Intinya apa? Intinya adalah mendoakan. Ya. Maka karena para pemuda ini mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun mendapat keberkahan. Di antara keberkahan yang mereka dapatkan adalah nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh Imam Anas bin Sirin. Apa kata beliau? Ittaqullaha ya ma'syarus syabab. Apa artinya ittaqullah, Mas Anjas? Bertakwalah kepada Allah ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Jadi di situ ini menunjukkan bahwa wasiat yang disampaikan oleh Anas bin Sirin itu tertuju kepada para pemuda, karena memang saat itu yang
mengunjungi atau yang membesuk beliau adalah para pemuda. Terus habis itu apa nasihatnya? Unzuru. Ini yang penting sekali untuk kita bahas, dan inilah inti dari wasiat yang kedua. Unzuru mimman ta'khuduna hadhil ahadits. Lihatlah kalian itu belajar dari siapa. Jadi ketika kita itu enggak asal. Kenapa? Fa innaha min dinikum. Karena belajar agama atau belajar hadis itu bagian dari agama. Makanya yang namanya milih sekolah hanya dilihat dari bangunannya yang apa? Megah, bukan. Yang namanya milih sekolah itu bukan ikut-ikutan teman. Kenapa kamu sekolah di sana? Teman-temanku pada yang salah satu poin penting yang perlu kita perhatikan saat kita akan memilih sekolah, siapa yang ngajar? Ya. Apakah betul ahli di bidangnya atau tidak? Ketika kita pengen belajar tentang pertanian, maka pertanian. Jangan bertanya kepada ya seperti kalian lah pengen pergi. Masa perginya ke dokter hewan? Ya, nggak nyambung. Maka kita harus milih apa? Mendalam keilmuannya, rasikhun. Ya. Jadi ilmunya itu bukan sekedar ngambil dari buku. Sekarang maaf sedikit orang yang labelnya penceramah di media-media sosial, di YouTube atau di hal-hal yang lain, itu mereka modalnya cuma buku terjemahan, kemudian pintar ngomong, itu aja. Nggak tahu dia dulu belajarnya dari mana. Yang namanya pasti ada latar belakangnya, ada backgroundnya. Kamu belajarnya dari mana aja. Mondok. Kalau kuliahnya di kitab yang sudah dikhatam. Oh, itu kan ada aturannya. Ya. Itu namanya rasikh. Kemudian, yes. Di sini maksudnya adalah beliau, ulama tersebut betul-betul kokoh dalam berpegang dengan ilmu yang beliau ajarkan. Coba sekarang anak-anakku, nyaman nggak kalau kalian belajar dari seorang yang nyuruh kalian sholat jamaah tapi dianya nggak sholat jamaah? Nyaman nggak? Nggak kokoh. Ya. Kecuali kalau misalnya ada halangan, itu lain masalah. Kemudian punya pengetahuan yang luas, basirah. Ya, punya pengetahuan yang luas. Ya. Jadi ketika kita punya masalah apa, tanya, paham. Ya. Tanya masalah akidah bisa menjawab, tanya masalah fikih bisa menjawab, tanya masalah hadis bisa menjawab. Ya. Kemudian senior dalam ilmu. Senior itu usianya apa? Lebih tua. Tapi di sini tua itu bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi, bukan. Tapi tua di sini adalah tua dalam masalah ilmu. Artinya ilmunya luas. Ya, jadi kalau anak pun ya kaidahnya, kalau kalian ketemu sama dua orang guru dan harus milih A sama siapa? B. A ini tua umurnya tapi ilmunya nggak banyak. B ini usianya nggak terlalu tua tapi ilmunya banyak. Milih yang mana? B. Sekarang kalau misalnya ada dua ulama, C sama D. C ilmunya banyak tapi tua. D ilmunya banyak tapi muda. Milih yang mana? Tua. Yang tua. Itu kaidahnya seperti itu kira-kira.
Ya. Makanya Nabi SAW berpesan, alaikum bil akabir. Hendaklah kalian mendahulukan yang senior. Mendahulukan yang senior. Senior ilmunya, senior usianya. Dan yang penting sekali adalah ilmu itu diambil dari ahli sunnah. Ya, bukan asal kita ketemu sama orang tanya. Nah, sekarang di zaman ini banyak yang menjadikan Google sebagai syekh. Akhirnya tanya kepada syekh siapa? Syekh Google. Boleh nggak mencari ilmu lewat internet? Boleh, tapi harus apa tadi? Selektif. Ya. Google atau internet kan cuma sarana aja. Nah, siapa yang ditampilkan di situ kita harus selektif. Ya. Apakah betul-betul ahlus sunnah wal jamaah atau bukan? Ya. Termasuk grup-grup, ya, termasuk FB, gabungnya ke siapa, kita harus tanya betul. Kalau kita nggak tahu, Ustaz, ini kira-kira layak untuk diambil ilmu, kalau nggak tahu tanya. Tanya. Ya, lanjut Mas Abdurrahman. Dari Ibnu Syawdzab rahimahullah beliau berkata, inna min nikmatillahi ala syabbi idza tanassaka ayyuwakhiya sahiba sunnati yahmiluhu alaiha. Sesungguhnya di antara karunia Allah kepada seorang pemuda adalah apabila ia hendak beribadah, maka ia mencari sahabat ahli sunnah yang dapat membawanya kepada sunnah. Siapa nama ulamanya? Syawdzab. Ibnu Syawdzab. Baik, lanjut dari Amru Mas Abdurrahman. Dari Amru bin Qais al-Mala'i rahimahullah berkata, idza ra'aita syabba awwala ma yansha'u ma'a ahli sunnah wal jama'ah farjuh fa idza ra'aitahu ma'a ahli al-bid'ah fai'as minhu fa inna syabba ala awwali nushu'ihi. Apabila kau melihat seorang pemuda yang tumbuh bersama ahli sunnah wal jamaah, maka harapkan dirinya. Namun apabila kau melihat pemuda itu tumbuh dengan ahli bid'ah, maka berputus asalah darinya, karena sesungguhnya pemuda itu berada di mana ia pertama kali tumbuh berkembang. Ulamanya siapa namanya? Amr bin Qais. Yang tadi siapa? Ibnu Syawdzab. Sekarang siapa? Amr bin Qais. Mas Ukasyah. Dari Amr bin Qais juga beliau berkata, inna syabba la yansha'u fa in athara ayyujalisa ahlal ilmi kada ayyaslama wa immala ila ghairihim kada ya'tab. Sesungguhnya pemuda itu pasti tumbuh berkembang, maka pengaruh apabila ia bermajelis dengan para ulama berpeluang membuatnya selamat. Namun apabila ia condong kepada selain ulama, maka berpotensi besar ia mengalami kerusakan. Nah, ini juga masih nasihatnya Amr bin Qais. Kalau tadi berbicara tentang selektif memilih guru, sekarang selektif memilih apa? Teman. Ya, selektif memilih teman. Contohnya apa yang disampaikan oleh Ibnu Syawdzab rahimahullah, inna min ni'matillahi 'ala syabi. Di antara nikmat Allah yang sangat besar kepada seorang pemuda, idza tanassaka an yuwakhiya sahibas sunnah. Ketika dia mau beribadah, dia mencari sahabat ahli sunnah. Kenapa? Karena sahabat ahli sunnah itu selalu menasehati, ya, bukan malah mengajak kepada hal-hal yang buruk. Alhamdulillah Ustadz, teman-teman saya semuanya santri pondok. Cukup? Hah? Cukup nggak? Enggak. Kenapa nggak cukup? Karena belum tentu santri pondok itu baik semua. Kenapa? Suka? Bagus. Masuk sama? Orang berbeda. Ada kebiasaan. Mas Abdurrahman? Enggak setiap anak pondok baik. Kenapa? Karena ada sebagian orang tua menganggap pondok seperti
Bengkel. Kapan anak dimasukkan ke pondok? Kalau sudah rusak. Dan ada lagi sebagai orang tua yang menjadikan pondok sebagai tempat pembuangan akhir. TPA. Tempat pembuangan akhir. Ya. Jadi kalau misalnya daftar ke sana nggak diterima, daftar ke sini nggak diterima, daftar ke situ nggak diterima, lah daripada nggak masuk sekolah, masukin aja ke pondok, tempat pembuangan akhir. Dan kalian, anak-anakku, para pendengar, para pemirsa, harus paham betul bahwa manusia itu tidak satu pemahaman. Jadi jangan kemudian menganggap kalau sudah masuk ke pondok sudah selamat, pasti selamat dunia akhirat. Iya memang betul. Minimal anak-anak yang di pondok itu ya lebih mending daripada yang di luar. Itu iya. Karena di pondok kan mau nggak mau sholat berjamaah, baca Quran, belajar agama, mau nggak mau seperti itu. Tapi yang ingin Abi sampaikan di sini adalah tidak setiap anak yang di pondok itu baik. Maka betul-betul harus memilih. Ya, an yuwakhiya sahibas sunnah. Hendaklah dia mencari sahabat dari kalangan ahli sunnah. Ya. Kemudian Amr bin Qais mengatakan, "Idza ra'aita asy-syaba awwala ma yansha'u ma ahli sunnah wal jamaah farjuh." Kalau kalian memperhatikan ada seorang pemuda sejak awal itu bergaulnya dengan ahli sunnah, maka harapkanlah kebaikan darinya. Oh ya, ini insyaallah akan baik. Kenapa demikian? Di nasihat yang kedua beliau mengatakan inna syaba la yansha. Karena pemuda itu terus tumbuh berkembang. Ya. Dan dia akan berkembang sesuai dengan siapa yang dia gauli, siapa yang dia jadikan sebagai teman. Makanya kalau temannya itu sukanya perang-perangan terus, maka dia akan sama. Kalau temannya sukanya mancing terus, maka dia pun akan suka apa? Mancing. Kalau temannya sukanya main bola terus, maka sukanya main bola. Tapi kalau misalnya temannya itu sukanya ngaji, sesekali main bola, tidak ada masalah. Sekedar untuk apa? Refreshing, tidak masalah. Tapi kalau temannya Masya Allah sukanya hadir pengajian, baca Al-Quran, ya, ngapalin hadis, maka akan terpengaruh. Ya, itulah pentingnya memilih teman. Jadi nasihat atau wasiat yang kedua apa? Selektif, apa tadi? Memilih guru dan teman. Loh, kita gimana bisa memilih teman, memilih guru, wong kita nggak punya ilmunya. Itulah pentingnya fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang berilmu, minimal bertanya kepada orang tua. Ya, tanya Abi, Umi, kalau misalnya ada anak temanku yang kayak gini itu bagus atau enggak? Tanya. Insya Allah Abi dan Umi orang tua itu tidak marah-marah kalau kalian tanya, justru malah suka. Ya, justru malah suka. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.